semua dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Anak-anak suster, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Iya, benar sekali, hari Minggu biasa yang keempat. Hari ini kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Tetapi sebelum kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, ayo anak-anaknya ingat terlebih dahulu kita berdoa. Yap, hebat, harus berdoa. Nah, ayo anak-anaknya semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai berdoa, saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Ayo anak-anaknya, siapkan dirinya, siapkan telinganya, siapkan hatinya, duduk yang manis, kita mendengarkan sabda Tuhan. Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, orang-orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka kemudian berbisik-bisik satu sama lain. Mereka bicara, bukannya itu Yesus? Bukankah ayahnya Yusuf yang kita kenal? Iya, bapaknya kan tukang kayu itu kan? Iya, mamanya juga kita kenal, Maria. Bahkan saudara-saudaranya kita juga ada sama-sama kita ya kan? Iya, tapi kenapa dia begitu hebat berbicara ya? Aku gak percaya lah.
Yesus mendengar pembicaraan mereka. Lalu dengan hati-hati Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu kalian akan berpikir demikian. Tetapi tidakkah kalian ingat ketika pada zaman Nabi Elia begitu banyak janda, dan ketika kelaparan besar-besaran melanda Israel, apakah Nabi diutus kepada orang Israel? Tidak. Dia diutus kepada seorang janda di Sarfat. Lalu apakah kalian ingat pada zaman Elisa, Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tapi saya ingin tanya, apakah ada orang Israel yang disembuhkan? Tidak, hanya Naaman. Lalu orang banyak ini setelah mendengar perkataan Yesus, mereka menjadi marah. Siapa dia? Berani-berani sekali dia berkata demikian. Ayo kita buang dia. Lalu mereka dengan ramai-ramai ingin mencampakkan Yesus ke jurang. Mereka membawa Yesus dan ingin mencampakkannya ke jurang. Tetapi ketika mereka hendak membuang Yesus ke jurang, Yesus dengan santainya berjalan di antara mereka. Yesus pergi bersama murid-muridnya meninggalkan orang banyak itu. Nah, suster, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Nah, suster tadi sudah dengarkan apa kata Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Bagaimana pengalaman Tuhan Yesus? Nah, suster, tadi itu Yesus kejadiannya di kampungnya sendiri loh, di kampungnya sendiri, pada orang-orang yang dia kenal. Yesus ditolak oleh orang-orang kampungnya. Apa alasannya ya? Kenapa Yesus ditolak orang banyak? Satu kampungnya lagi, yang dikenalnya lagi, kenapa mereka tolak Yesus? Bagaimana, apa kira-kira ya? Pertama, anak suster, tadi kalau anak-anaknya dengarkan dengan benar, dengan baik cerita kitab suci hari ini, tadi diperlihatkan bahwa karena mereka kenal siapa orang tua Tuhan Yesus. Yesus itu pekerjaannya tukang kayu, anak suster, tukang kayu. Bapaknya tukang kerjanya tukang potong-potong kayu, dibuat sesuatu kemudian dijual, ambil kayu di mana-mana, dibersihkan lalu dijual. Karena tahu pekerjaan bapaknya seperti itu, orang banyak nggak mau terima Yesus. Mereka nggak mau lah, nggak mau dengar dia. Bapaknya kan tukang kayu. Nah, bagaimana ya kira-kira perasaan Yesus ketika ditolak? Sedih tidak? Pastinya sedih. Pastinya Yesus sedih. Nah, anak-anak suster, coba bayangkan, anak-anaknya pernah ingat dulu, anak-anaknya pernah tidak ditolak atau anaknya menolak. Coba ketika anaknya ditolak, contohnya anaknya minta, "Mama, nanti beliin mainan ya." Lalu mamanya bilang, "Oh, jangan dulu ya bang ya kakak ya. Mama belum punya uang untuk saat ini." Bagaimana perasaan anaknya? Sedih tidak ketika mamanya bilang, "Tidak boleh beli, tidak ada uang"? Anaknya sedih tidak ketika minta sesuatu tapi ditolak? Sedih ya? Iya, pastinya sedih. Nah, lalu bagaimana kalau anak-anaknya yang menolak? Sedih tidak perasaan orang yang anaknya tolak? Sudah pastinya sedih dong. Siapa sih yang gembira ketika ditolak atau tidak diterima, ya kan? Nah, suster, ingat, sebagaimana Yesus juga hari ini sedih, anaknya juga pernah merasakan sedih ketika ditolak. Nah, anak-anaknya juga di dalam bergaul bersama dengan teman-temannya. Ketika mamanya minta tolong, anaknya, "Mama tunggu dulu lah, aku masih main." Mamanya pasti sedih karena anaknya tolak, karena anaknya nggak mau dengar mamanya. Anaknya pun tidak membuat Yesus tidak sedih, membuat mamanya tidak sedih, dan juga membuat teman-temannya tidak sedih. Mau dong ya kan? Siapa yang mau sedih, ya kan? Nah, anak suster, jika anaknya mau supaya Tuhan Yesus tidak sedih, ada caranya. Mau tahu? Yang pertama, anaknya harus mendengarkan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus.
Ayo ingat-ingat, apa sih yang diminta Tuhan Yesus selama ini sama anak-anaknya? Pertama, dengarkan papa dan mamanya. Yang kedua, rajin berdoa. Yang ketiga, rajin ke gereja. Baik kepada teman-teman, baik kepada orang tua. Tuhan Yesus meminta untuk mencintai. Kalau anak-anaknya mau mencintai siapa saja, mendengarkan papa mamanya, mendengarkan miss dan susternya di sekolah, Tuhan Yesus tidak akan sedih. Nah, anak-anaknya mau juga tidak membuat mama papanya tidak sedih? Mau ya kan? Siapa? Suster mau tanya dulu. Anak-anaknya siapa yang mau membuat papa mamanya sedih? Tidak ada. Anak yang hebat itu tidak mau membuat papa dan mamanya sedih. Lalu apa yang mau dibuat ya suster ya supaya mama dan papa nggak sedih? Yang pertama, mendengarkan papa dan mamanya. Kalau mamanya minta tolong, iya mama, apa yang boleh dibantu? Iya papa, apa yang mau saya bantu? Apa mau kakak, abang bantu sama papa, sama mama? Ayo coba ketika mamanya minta anaknya terima, tidak menolak, pasti mamanya senang. Sama ketika anaknya minta sesuatu, ditolak dan sedih. Sama juga ketika teman-temannya datang, ayo main sama yuk. Nggak mau, aku nggak mau main sama kamu. Kamu jelek, kamu bodoh. Bapakmu tukang ini, mamamu tukang ini. Temannya pasti sedih atau tidak. Nah, sama juga ya, supaya teman-temannya juga tidak sedih. Anaknya juga tidak boleh menolak orang lain dengan sembarangan, apalagi karena dia anaknya bilang karena jelek. Tidak ada yang jelek, semua cantik karena diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak suster, hari ini Yesus mau meminta kepada anak-anaknya, kepada suster, kepada anak-anaknya untuk mau menerima orang lain dengan kekurangannya. Sekalipun temannya rambutnya keriting, rambut anaknya lurus, tidak boleh menolak. Rambutmu kan keriting, aku nggak mau teman samamu. Jangan mau teman sama dia ya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Tidak boleh. Anak yang hebat, anak Tuhan Yesus harus mau bergaul dengan siapa saja. Kalau mamanya minta tolong, anaknya juga harus mau dengarkan, mau terima, supaya Tuhan Yesus bergembira, mama dan papanya juga bergembira, teman-temannya juga senang kepada anak-anaknya. Akan oke, anak suster bisa dilakukan, bisa dong. Anak yang hebat itu harus mau memberi diri, membuka diri untuk sesama. Anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Ingat, apa pesan Tuhan Yesus hari ini kepada anak-anaknya? Yang pertama, jangan menolak orang lain dengan sembarangan, apalagi karena status, karena suku, karena agama, dan karena ekonomi. Anak-anaknya harus bergaul dengan siapa saja. Jangan karena dia hitam, karena kulitnya hitam, atau karena rambutnya keriting, anaknya tidak mau main. Atau karena dia orang miskin, anaknya orang berada, papa anaknya dokter, temannya sedangkan temannya itu mamanya petani, tidak mau teman. No. Hari ini Tuhan Yesus mengajak anak-anaknya untuk menerima siapapun, menjadi teman, menjadi saudara. Mau membuat Tuhan Yesus bahagia dan juga membuat mama papanya tidak sedih. Kalau supaya mamanya tidak sedih, anaknya harus mendengarkan, menerima permintaan mama dan papa. Nah, anak-anak suster, karena kita sudah selesai hari ini mendengarkan cerita kitab suci, ayo kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Bagaimana berdoa yang benar? Anaknya duduk yang manis, lipat kaki, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, sampai di sini cerita kitab suci pada hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci selanjutnya. Bye-bye.